pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik dan juga orang-orang terkasih dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Nah, hari ini puji Tuhan kita bersyukur karena kita masih bisa melakukan ibadah walaupun secara online. Tapi tentunya tidak mengurangi rasa semangat dan sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik, ibadah kali ini pelayan firman Tuhan akan dilayani oleh Penatua Kuswanto. Dan di ibadah kita kali ini kita juga akan diiringi oleh pemain musik kita. Ada Kak Rio, ada Kak Ferdi, dan juga ada Kak Tegar. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak ingin mengingatkan adik-adik untuk mengambil sikap ibadah sama halnya ketika kita beribadah di gereja ya. Jadi adik-adik sudah mandi, berpakaian yang rapi, dan juga mengambil sikap ibadah dengan duduk dengan baik. Jadi pada saat ibadah nggak sambil tidur-tiduran ya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab dan juga persembahannya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kakak ingin memberikan waktu kepada adik-adik untuk melakukan saat teduh terlebih dahulu ya. Ya baik adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah selesai saat teduh, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian dari Gita Bakti 12, baitnya yang pertama dan juga baitnya yang kedua, Masuklah Semua. Kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum mulai ibadah kita, mari kita minta tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terkhususnya pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah. Tuhan, sebentar lagi kami mulai ibadah, Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami dari awal kami melakukan ibadah hingga pada akhirnya. Tuhan, Engkau juga memberkati pelayan firman yang akan menyampaikan firman sehingga beliau dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Engkau berkati juga kami yang akan mendengarkan sehingga apapun yang kami dengarkan dapat kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Ya, baik adik-adik, jadi kita masih dalam posisi berdiri. Hari ini kita akan membaca Mazmur Pujian. Jadi sebelum membaca Mazmur Pujian, kakak ingin mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab. Jadi jangan hanya mendengarkan kakak membaca, tapi adik-adik walaupun di rumah juga harus tetap membaca ya. Oke, Mazmur Pujian kita hari ini terambil dari Mazmur 98, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kakak ulangi, Mazmur Pujian kita hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-98, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga, yang berbunyi, saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya
oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Ya, baik adik-adik, demikian Mazmur pujian kita hari ini, dan adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mempersiapkan bacaan kita, yaitu yang terambil dari Kisah Para Rasul 19. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 19. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan 12. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pada saat ini karena berkat kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami para kaum taruna boleh Engkau beri kesempatan pada saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di dalam pembacaan firman-Mu ini, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kuasa Tuhan boleh bekerja dan Kau memberi roh pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membacakan dan adik-adik semua secara pribadi, lepas pribadi membaca firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat,
Dan ia berkata kepada orang-orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri. Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan diletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita sekalian yang boleh membaca, mendengar, dan merenungkannya, lebih-lebih dimampukannya dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik silakan duduk. Salam adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pada saat ini karena kita boleh dipertemukan dalam keadaan yang baik untuk memuji, membesarkan nama Tuhan lewat ibadah pada saat ini. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah salah satu bentuk bahwa Tuhan masih mengasihi kita ketika kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini yaitu terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-12, di mana kitab Para Rasul ini secara garis besarnya berisi tentang penyebaran Injil Kristus dan penyurahan Roh Kudus. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini Rasul Paulus memberikan pelayanan kepada jemaatnya di kota Efesus, di mana sebelumnya Rasul Paulus telah melayani jemaat-jemaatnya di pedalaman-pedalaman. Dan tibalah pada saat ini dalam bacaan kita Paulus tiba di kota Efesus. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kota Efesus ini adalah suatu kota yang mempunyai peradaban yang sudah cukup maju, karena di kota Efesus tersebut banyak peninggalan-peninggalan seperti teater dan juga kuil yang merupakan keajaiban dunia, dari 7 keajaiban dunia. Dan kota Efesus juga adalah kota perdagangan,
di mana di sana banyak orang berdagang. Dengan demikian, kemajuan kota Efesus ini juga menimbulkan dampak tumbuhnya berbagai macam kepercayaan yang diikuti oleh masyarakat Efesus pada saat itu. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Paulus menyadari bahwa orang-orang Efesus pada saat itu sudah ada yang mengenal Tuhan. Di sini dikatakan oleh Paulus, di sana ada beberapa murid yang sudah mengenal Tuhan. Namun, adik yang dikasihi Tuhan, orang-orang situ menurut Paulus adalah orang-orang yang perlu diluruskan pemahamannya tentang imannya tersebut. Oleh sebab itu Paulus memancing dengan suatu pertanyaan. Di sana dikatakan di dalam ayat yang kedua, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" Kemudian dijawab oleh jemaat pada saat itu, "Belum." Ini menunjukkan bahwa Paulus sebenarnya sudah mengerti, tapi ingin menggali seberapa jauh pengetahuan mereka tentang iman yang mereka ikuti pada saat itu. Dan dari sanalah Paulus bertanya kembali bahwa tentang kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Dan mereka jawab, baptisan Yohanes. Kemudian Paulus menjelaskan bagaimana baptisan Yohanes, dan yang perlu disampaikan oleh Paulus ini yang benar adalah baptisan di dalam Yesus Kristus. Dari sini kemudian para murid tersebut mengerti dan akhirnya mereka memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah dikuasai oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam Rasul Paulus. Suatu bukti bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, jemaat pada saat itu mereka memberikan diri untuk dibaptis. Dan ketika Rasul Paulus membaptis mereka, menumpangkan tangan mereka di atas kepala mereka, Roh Kudus bekerja dan mereka berbicara, berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuat. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hal yang mutlak harus kita ikuti dan kita dapatkan adalah pemahaman yang benar mengenai iman kita. Kita, khususnya adik-adik ya, mungkin menjadi seorang Kristen karena bisa jadi orang tuanya adalah Kristen. Ya, menjadi seorang Kristen, orang tuanya Kristen. Pertanyaannya, sudahkah adik-adik Taruna ini mengerti apa sih sebenarnya kekristenan itu sendiri? Oleh sebab itu, ya, perlu yaitu belajar bagaimana mengenal kekristenan itu sendiri. Yang perlu, bagaimana cara belajarnya adik-adik yang dikasihi Tuhan? Yaitu kita harus mendekatkan diri kita, ya. Harus mendekatkan diri kita. Bagaimana caranya? Kita harus mempunyai hubungan, relasi yang intim bersama Tuhan. Caranya bagaimana? Ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan Tuhan datang ke kita di dalam firman-Nya. Ya, dengan demikian ada hubungan relasi yang intim antara secara pribadi antara kita dengan Tuhan. Disitulah kita belajar bagaimana Tuhan membahagiakan kehidupan kita. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang selanjutnya yang dilakukan oleh Paulus adalah Paulus memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah kepada orang-orang murid-muridnya di Efesus pada saat itu. Paulus mengajarkan di rumah-rumah ibadat dengan gagah berani.
Gagah berani ini adalah merupakan suatu karunia Roh Kudus juga. Ada keberanian yang dialami oleh Rasul Paulus sehingga mereka bisa mengajar dengan baik karena kuasa Roh Kudus. Namun demikian, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Rasul Paulus pun juga mendapatkan tantangan, mendapatkan penolakan. Karena ayat di sana dikatakan mereka ada yang menegarkan hatinya, bahkan mengumpat jalan Tuhan di depan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita memberikan atau sebagai saksi Kristus, sebagai orang Kristen, kita itu banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Tantangan bisa jadi dalam diri, dari dalam, tantangan juga bisa dari luar. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika adik-adik mendapatkan tantangan ketika di sekolah misalnya, ditanya tentang kekristenan, mungkin adik-adik akan bingung. Tetapi ingatlah, itu semua kita serahkan kepada Tuhan, ya. Dan kita serahkan kepada Tuhan, dan akhirnya bisa adik-adik diberikan kuasa, Roh Kudus bekerja dan dimampukan bila ada kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka. Karena adik-adik adalah saksi-saksi Tuhan. Dimanapun berada, adik-adik harus bersaksi. Di keluarga, adik-adik harus bersaksi. Di masyarakat, adik-adik harus bersaksi. Di sekolah, adik-adik harus bersaksi. Tunjukkan bahwa adik-adik adalah anak-anak Allah. Jangan sampai adik-adik menjadi seorang anak Allah tapi tidak menunjukkan anak Allah itu sebenarnya. Sebagai lilin terang tapi tidak menunjukkan terangnya sebenarnya, justru akan membawa ke dalam kegelapan. Sebagai contoh adalah beberapa waktu yang lalu ada sekelompok pelajar akan tawuran membajak bis, dan itu semua suatu tindakan yang tidak berkenan. Adik-adik sebagai anak Tuhan tidak bisa seperti itu. Dan yang terakhir adalah ketika Roh Kudus bersama kita, maka kuasa Allah, apa yang kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Sebagai contoh, Paulus, ya, dengan kuasa Roh Kudus dia melakukan mujizat-mujizat. Ada keberhasilan yang mereka lakukan, demikian juga dalam kehidupan kita. Adik-adik sekalian, ketika Tuhan bersama kita, Roh bersama kita, apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan akan memberkati. Dan hidup adik-adik akan menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi hidup yang menghasilkan buah-buah roh. Demikian adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang kita pelajari dari kisah para rasul, khususnya pelayanan Paulus. Kita harus bersaksi dimanapun kita berada. Seperti tema dari bacaan kita, apapun tantangannya, Injil Kristus harus tetap kita sebar luaskan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dalam sapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pada saat ini karena Tuhan boleh menyapa kami lewat firman-Mu, khususnya bagi adik-adik teruna pada saat ini. Terima kasih Tuhan akan kebesaran firman-Mu itu, bahwa lewat teladan Rasul Paulus mengajarkan kepada kami sebagai orang yang telah Engkau tebus untuk selalu menjadi lilin-lilin terang, mengabarkan kabar baik, mengabarkan Injil dimanapun berada dan dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan adik-adik dalam tangan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan yang Engkau berkati, sehingga mereka tetap
memuji membesarkan nama Tuhan, imannya semakin hari semakin dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman ini, bahwa kami harus menjadi berkat bagi orang lain dimanapun berada, menjadi teladan yang baik, dan hidup kami adalah hidup yang akhirnya akan berbuah-buah roh. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami, GBIP Immanuel Bung Karno. Berkati setiap program-program yang ada dari Bapak Pendeta sebagai KMC, juga demikian presbiter yang ada, Engkau berkati sehingga mereka boleh melayani dengan baik. Demikian juga kami berdoa khusus untuk Pelkat Teruna ya Tuhan. Berkati setiap pengurus yang ada, sehingga para pengurus ini juga selalu melayani dengan sepenuh hati. Itu semua karena mereka mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap anggota yang ada dimanapun berada. Meskipun sampai saat ini kami masih melaksanakan ibadah secara online, tapi kami yakin percaya iman kami juga tidak akan urung, tidak akan berkurang, tapi semakin kuat di dalam sistem ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini sedang wabah pandemi virus corona yang saat ini belum tuntas. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuasa Tuhan boleh bekerja. Setiap tim gugus tugas, setiap dokter, perawat, dan masyarakat membahu untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Dan akhirnya ya Tuhan, virus-virus ini boleh lenyap dari muka bumi ini, dan kami boleh melakukan kegiatan kehidupan ini secara normal kembali. Bapak Surgawi Allah yang kami kasih, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, sebagai Presiden sampai jajaran Menteri dan pemerintah daerah juga Engkau berkati. Kami berdoa untuk Mataram, terima kasih ya Tuhan, kalau boleh tercipta keamanan, ketertiban sampai saat ini. Bapak Wali Kota kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati persiapan juga pilkada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik para taruna ini ya Tuhan, yang saat ini sedang menempuh pendidikan ya Tuhan Yesus. Meskipun secara online, Tuhan juga berkati, beri kemampuan, kepandian, kerajinan buat adik-adik ini, sehingga boleh melaksanakan tugas belajarnya dengan baik, dan akhirnya tercapai apa yang menjadi cita-cita kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Banyak hal yang kami minta, tapi kami yakin percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan kami pribadi. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Jadi persembahan adik-adik nanti akan dikumpulkan bersama dengan persembahan orang tua, yang kemudian nantinya akan dikumpulkan di gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 116, baitnya yang pertama, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Bawa cahayanya di siang terang.
Baik adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan merupakan sedikit dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, dan juga Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa menjadi berkat dan untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi. Berkatilah persembahan ini Tuhan, di doa dan sembahyang kami, dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa di surga. Haleluya, amin. Jadi baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari ibadah kita hari ini. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian dari Gita Bakti 277. Baitnya yang pertama yaitu Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Baik pergi segera Tuhan untuk dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik semua. Dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah pada saat ini, dan tibalah kami akan mengakhiri ibadah ini. Jadikan kami dalam kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah, Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Baik adik-adik, jadi ibadah PT kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhir. Nah, dan jangan lupa minggu depan kita masih akan tetap beribadah secara online di rumah masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk tetap pantengin grup WhatsApp dan juga Instagram kita di @pt_Immanuel_Bintaro_Mataram. Dan untuk adik-adik semua harus tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi COVID-19 ini. Dan tetap sehat dan selamat hari Minggu. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.